Hello everybody, selamat datang di channel YouTube Alur Cerita Film. Di episode kali ini saya akan membawakan alur cerita film tentang Narcos. Narcos merupakan serial bergenre drama kriminal dan biografi yang tayang di Netflix sejak 2015 hingga 2017. Serial ini mengangkat kisah kehidupan Pablo Escobar, gembong dan mafia narkoba paling berpengaruh di Kolombia. Sosok Pablo Escobar diperankan oleh aktor Wagner Moura. Serial sepanjang 3 musim dengan 10 episode di setiap musimnya. Musim pertamanya berkisah tentang kehidupan Pablo Escobar pada akhir 1970 hingga pertengahan 1992. Selama periode waktu tersebut, diceritakan pertama kali Pablo memproduksi kokain dan bagaimana ia terlibat dalam perdagangan narkoba di Kolombia. Pablo tetap menjalankan bisnis narkoba, bahkan membentuk aliansi loyalis yang ia kendalikan dengan uangnya. Dengan kekuatan aliansi loyalitasnya, ia melawan polisi dengan mengadakan pertemuan besar-besaran hingga mengacaukan seisi kota Kolombia. Bagaimana kelanjutan kisah Pablo Escobar di musim ketiga? Akankah para agen DIA mampu menangkapnya? Atau justru Pablo dan bisnisnya semakin berjaya? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja masuk ke dalam alur cerita film Narcos Season 1 Episode 1. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Di awal film dijelaskan perbedaan penggunaan alat komunikasi antara Amerika dengan Kolombia pada tahun 1989, bahwa Kolombia berbanding terbalik dengan Amerika. Di Kolombia tidak ada internet, tidak ada handphone, tetapi Kolombia mempunyai telepon satelit. Dengan syarat untuk mendapatkan telepon satelit, kau harus menerbangkannya secara langsung. Di Kolombia, orang-orang yang memiliki telepon satelit adalah orang-orang kaya yang kotor, seperti pemilik tanah, politisi, dan lain-lain. Beruntungnya, bandar narkoba lebih kaya dari mereka. Di Kolombia, sekalinya mendapatkan sinyal, kau tak tahu siapa yang kamu dengarkan. Itulah alasan pemerintahan Amerika mengembangkan perangkat lunak yang dapat mengidentifikasi targetnya. Scene berganti di mana para petugas polisi sedang mengidentifikasi penjahat bernama Poison. Untuk disergap, untuk mendapatkan target, para polisi harus mencari lokasinya dan harus mengidentifikasi sinyal dengan petugas secara langsung. Tugas ini diberikan kepada agen DIA, kepanjangan dari Drug Enforcement Agent atau dalam bahasa Indonesianya adalah Satuan Narkotika di Amerika. Steve Murphy adalah salah satu agen DIA yang bertugas di Kolombia, tetapi DIA tak mempunyai wewenang di negara asing untuk menangkap penjahat. Tetapi Murphy menghubungi partnernya di Kolombia bernama Kolonel Carrillo. Di sana terdapat partnernya Steve bernama Pena. Carrillo adalah ketua pencarian blok satuan yang membuat bantuan untuk menangkap penjahat. Dia memiliki kecintaan besar dengan bandar narkoba. Scene berganti di tempat karaoke, pesta di zona rosa. Semua hadir di sana, terutama pembunuh bayaran setempat. Penduduk Kolombia menyebut mereka sicarios. Poison adalah salah satu yang terbaik yang membunuh ratusan orang. Di sanalah Steve mengirim Carrillo untuk mengidentifikasi targetnya, dan para polisi membuat persiapan untuk mengatur strategi untuk membunuh para penjahat. Para penjahat pun ditembak mati di tempat satu persatu. Diceritakan juga Presiden Richard Nixon yang sedang berpidato di depan rakyat Amerika. Diceritakan bahwa Nixon adalah salah satu orang baik dan Nixon pikir Jenderal Chile Pinochet adalah orang baik karena membenci komunis. Tetapi itu hanyalah tipu daya muslihat Pinochet untuk mendapatkan kekuasaan. Pinochet berubah dan membunuh ribuan orang-orang. Scene berpindah ke Chili pada tahun 1973. Pada saat itu Chili menjadi pembuatan dan pusat ekspor kokain terbesar di dunia. Mereka mempunyai gurun untuk menyembunyikan laboratorium dan puluhan mil garis pantai yang tak terjaga untuk mengirim produk ke utara. Tetapi Pinochet merusak pestanya. Dia menutup 33 laboratorium dan menangkap 346 penjual narkoba. Di sini yang dimaksud lab atau laboratorium adalah tempat pembuatan narkoba. Para pembuat dan penjual narkoba dijatuhkan hukuman tembak mati. Tetapi saat pengeksekusian hukuman tembakan mati, ada satu orang yang selamat bernama Mateo alias Cockroach atau bahasa Indonesianya adalah kecoa. Dia cukup pintar untuk berpura-pura mati. Dia tidak terbunuh pada hari itu. Cockroach meninggalkan negara Chili karena Pinochet akan membunuhnya, karena dia adalah pembuat narkoba yang lebih berbahaya dan mengancam daripada orang-orang komunis. Dijelaskan juga pada waktu itu untuk mengetahui efek kokain terhadap otak manusia,
Kita tak terlalu tahu, tapi kita tahu bahwa itu cukup kuat. Karena kokain menguasai pusat kesenangan di otak, seekor tikus lebih memilih kokain ketimbang makanan dan minuman. Ia akan memilih kokain ketimbang tidur, ketimbang seks, bahkan hidupnya. Crutch menyadari ia memiliki produk yang sempurna. Dia hanya perlu menyelundupkan ke pasar yang tepat, dan penyelundupan terbaik berada di Kolombia. Seperti Goldie Coast, dia memiliki ketiga pilihan dan berharap perhatian, karena ketiga ini sangatlah penting untuk cerita ini. Pilihan pertama, The Osio Brothers, dipimpin Jorge, itu Fabio di atas kuda. Tipikal keluarga penyelundup di Kolombia. Mereka pintar dan kaya, tetapi Crutch merasa kehidupan mewah membuat mereka terlalu lemah. Pilihan kedua adalah Jose Rodriguez, Gacha, bernama panggilan The Mexican, atas kecintaannya akan tequila dan Sombrio. Dia menguasai rute penyelundupan batu zamrud. Zamrud merupakan penjualan yang penuh kekerasan. Meskipun bersandar Kolombia, jika kau berada di atas, itu berarti kau membunuh musuhmu dan terkadang partnermu. Crutch khawatir kalau penjualan zamrud tak membuat Gacha terlalu besar, jadi ia menetapkan pada pilihan ketiga. Seseorang yang Crutch tahu bahwa ia tepat. Orang itu adalah Pablo Escobar, seorang yang akan merubah hidupnya untuk selamanya. Pablo melakukan pembunuhan dalam bisnis penyelundupan, cerutu, alkohol, marijuana, dan lain-lain. Pada saat itu, Pablo menguasai setengah dari kepolisian di Medellin, tapi DAS adalah FBI versi Kolombia. Mereka tidak bermain aturan yang sama. Awalnya DAS tidak memberikan jalan konvoi Pablo. Pablo menanyakan keberadaan Felipo, orang yang bekerja untuknya. Tetapi sayang Felipo telah dipenjara dan digantikan oleh Jose Luis. Pablo yang masih berbaik hati mencoba untuk berbincang-bincang, menyebut satu persatu anggota DAS, tapi Jose tidak peduli dan ingin menggeledah truknya. Pablo yang mulai jengkel mencoba untuk mengancam para anggota DAS dari segi kekeluargaan. Pablo menyebut keluarga anggota DAS secara rinci, dan Pablo mulai memperkenalkan siapa dirinya dan mencoba untuk bernegosiasi. Setelah bernegosiasi, Jose langsung membiarkan konvoi Pablo untuk lewat. Pablo dan Mateo bertemu di klub malam untuk berbicara tentang bisnis narkoba yang dapat menghasilkan banyak uang. Mateo ini menjelaskan bahwa dia mempunyai adonan di Peru. Dia akan menangani bagian produksi kimia dan semua detail lainnya dalam produksi bubuk putih istimewa ini. Yang dibutuhkan Mateo dari Pablo adalah membantunya dalam penyelundupan ke Kolombia, dan Gustavo menanyakan harga tentang narkobanya. Mateo pun menjawab, di Chili benda kecil ini seharga $10 per gram. Mateo menjelaskan dan mempraktekkan barang yang dia bawa. Gustavo mencoba untuk membujuk Pablo untuk menampung barang ini dan bekerja sama dengan Mateo. Scene berpindah pada Miami pada tahun 1979. Steve menjelaskan pada waktu itu Miami adalah surga. Steve mendaftar untuk pasir, selancar, dan wanita. Pada tahun 1979, penjahat yang dikejar Steve hanya menggunakan sendal jepit dan bermodal melarikan diri. Pada saat itu, Steve adalah agen DIA muda berpartner Kevin Brody yang lambat dalam pengejaran. Setelah mereka berhasil menangkap penjahat, mereka merayakan keberhasilan di klub malam. Steve dikerjai oleh teman-temannya di bar. Teman-temannya Steve berkata bahwa wanita baju biru rambut pirang itu melihat Steve sepanjang dia bermain bowling. Teman-temannya mencoba untuk memanaskan keadaan untuk menantang Steve. Steve terpancing dan langsung mendatangi wanita tersebut. Saat Steve mencoba menyapa dan wanita itu membalasnya, Steve mengetahui bahwa dirinya dikerjai oleh teman-temannya, dan Steve menjelaskan kepada wanita tersebut bahwa dirinya sedang dikerjai oleh teman-temannya. Steve meminta bantuan kepada wanita tersebut. Wanita tersebut menyetujuinya dengan memberikan nomor palsu kepada Steve. Steve memamerkan nomor telepon tersebut kepada teman-temannya. Steve yang merasa bosan mencoba menelepon nomor wanita yang ada di klub, dan ternyata nomor yang diberikan bukanlah nomor palsu, dan akhirnya Steve menikah dengan wanita tersebut. Sewaktu Pablo melihat proses adonan di laboratorium di Peru, dia mendapatkan kokain yang dia mau. Mateo menjelaskan proses pembuatan kokain kepada Pablo dan Gustavo. Proses step by step pembuatan kokain secara alami, organik, dan sehat menurut Mateo. Pablo mengambil 5 kg paket kokain, tetapi Mateo resah dan bertanya bagaimana cara membawa 5 kg melintasi perbatasan. Pablo menyerahkan kepada Gustavo karena itu adalah tugasnya. Pablo membeli 3 mobil bekas untuk penyelundupan narkobanya, dan Gustavo menjelaskan kepada Mateo keuntungan yang dapat diambil.
Tiga mobil itu mempunyai harga setengah juta dolar untuk tiap perjalanan, menggunakan rute penyelundupan yang sama seperti yang ia biasa gunakan. Uang termudah yang pernah Pablo hasilkan. Kembali ke Medellin, Pablo tidak menyia-nyiakan waktunya. Pablo membeli sebuah rumah di wilayah lamanya dan membuka laboratorium pertamanya untuk mengubah adonan Peru menjadi kokain. Ini merupakan bisnis kecil-kecilannya Pablo. Begitu kecil mereka menyebutnya The Kitchen. Tak akan membuat kesalahan dan ini akan mengubah Medellin selamanya. Seperti anaknya, ibunya Pablo bernama Hermilda sangatlah banyak akal. Ibunya Pablo membantu penyelundupan kokain dengan membuat jas dan mampu sekaligus membawa 5 kg kokain ke dalam saku jas yang dibuatnya. Pablo mencintai tunangan mudanya bernama Tata dan Tata juga mencintai Pablo. Mereka hidup bersama sampai akhir. Pria yang memakai jasnya adalah Lion. Dia adalah teman dari Gustavo yang menghabiskan masa kecilnya bersama di Amerika. Lion berkenalan dengan Pablo dan keluarga kecilnya di rumah Pablo. Lion adalah orang yang pertama yang pernah membawa kokain ke Miami. Kenalannya adalah orang gila bernama Carlos Leder, setengah Kolombia, setengah Jerman, dan 100% playboy, penggemar John Lennon dan Adolf Hitler. Kembali ke 1979, pekerjaan Carlos adalah menerbangkan bungkusan ganja dari Kolombia pada armada pesawat kecil. Tetapi Lion mencoba untuk bekerja sama untuk penyelundupan kokain yang dibawanya untuk diterbangkan ke Miami. Lion melakukan lebih dari 20 penerbangan antara Medellin dan Miami. Narkoba masuk dan uang keluar. Orang kaya dan orang terkenal di Miami menghisap tiap gram kokain. Dan tak lama Pablo mengganti mobilnya dengan truk. Gustavo mengisi truknya dengan kentang, barang utama yang Kolombia impor dari Peru. Gustavo bahkan tidak perlu menyuap polisi lagi. Adonan kokain tersembunyi di ban cadangan. Tiap ban cadangan memuat sekitar 20 kilo. 10 truk masing-masing 20 kilo. Pulang dan pergi setiap hari. Coba kau hitung. Tak mungkin Lion bisa membawa semua itu. Segera Lion datang dengan cara baru untuk menyelundupkan narkoba ke Miami. Mulai dari para pilot dengan bayaran 150.000 dolar per kilo, bahkan wanita diikut campurkan dengan cara menelan 50 bungkus paket kecil dengan bayaran 10.000 dolar. Dan parahnya lagi ada beberapa wanita yang sedang hamil ikut ambil bagian dalam penyelundupan kokain tersebut. Bahkan bagiannya lebih banyak dengan paket 70 bungkus dengan bayaran 15.000 dolar. Pada awal 1980-an, kebanyakan penerbangan dari Bogota, banyak orang yang di dalam tubuhnya terdapat narkoba. Bahkan mereka tidak mengenal satu sama lain. Dan untuk masuk ke bandara begitu mudah karena tak ada yang khawatir mengenai kokain di Amerika. Yang dikhawatirkan di Amerika adalah ganja. Tak lama kokain disembunyikan di hampir setiap ekspor sah Kolombia. Ikan, kopi, bunga, selang, karet, apapun itu untuk penyelundupan. Meskipun itu tidak berhasil. Mengubah keadaan sesungguhnya ialah mengisi pesawat Leder dengan kokain dan bukan lagi dengan ganja. Pablo dan Gustavo bertemu dengan Leder untuk bekerja sama dalam penyelundupan kokain dari Kolombia ke Miami. Carlos mampu membawa kurang lebih 1.300 kg kokain ke Miami, yang membuat Pablo sangat senang terhadap dirinya. Dalam sebulan setelah bertemu Mateo, Pablo membangun rute bandar narkoba pertama yang berdedikasi dari Kolombia ke Amerika. Ini merupakan tonggak bersejarah dalam sejarah narkotika. Kemudian Pablo menutup The Kitchen dan mulai membuka laboratorium kokain di tengah hutan belantara di bawah lindungan dari hutan hujan Kolombia. Dia dapat memperluas kemampuan produksi tanpa ada seseorang yang menyadarinya. Pablo tak bisa menyembunyikan kesuksesannya dari teman-temannya. Mereka penuh kekerasan, gila, dan orang-orang kaya kotor. Mereka terbiasa mendapatkan yang mereka mau, dengan satu cara atau dengan cara lainnya. Pada awalnya sekilo ganja bisa menyebabkan perayaan dan sekarang tak lama polisi menyita 60 kg kokain sehari. Tapi itu hanya untuk memancing polisi. Kenyataannya mereka membiarkan polisi mendapatkan 60 kg sementara mereka dapat membawa 600 kg. Kokain Pablo mulai membanjiri Miami. Tak butuh waktu lama untuk membuat Miami kecanduan kokain. Seolah-olah seluruh kota mencari cara untuk mendapatkan kokain. Dengan uang datanglah kekerasan. Kaum hippie telah tergantikan oleh Kolombia. Dan para penjahat mulai memakai senjata api untuk melawan para polisi. Petugas jenazah Miami mengatakan orang Kolombia bagai cangkir plastik. Gunakan sekali lalu buang mereka. Rumah mayat tak sanggup menampung semua jasad dari perang narkoba. Mereka harus menyewa truk berkulkas dari perusahaan lokal karena saking banyaknya korban dari kokainnya Pablo. Steph pulang ke rumah dengan kondisi buruk karena baru pertama kali membunuh orang dan narkoba yang sudah merajalela di mana-mana dan menceritakan kepada istrinya. Istrinya pun mempunyai hari yang buruk karena narkoba.
Ketika dia bekerja sebagai dokter dan mendapatkan panggilan dengan lampu sirena, dia mendapatkan pasien wanita hamil yang sudah pingsan. Para medis menjelaskan bahwa wanita hamil itu tumbang setelah ia mendarat. Sewaktu dibawa ke rumah sakit, dia hampir tak bernapas. Pupil melebar, debar jantung cepat. Istrinya tahu bahwa dia overdosis pada kokain, tapi ia tidak mendapatkan residu pada hidungnya, tak ada bekas suntikan. Istrinya melakukan yang dia bisa, tetapi wanita hamil ini meninggal di ruang gawat darurat. Istrinya juga mencoba untuk menyelamatkan bayinya. Bayinya juga ikut meninggal di tangan istrinya Steph. Istrinya bercerita bahwa wanita hamil tersebut memasukkan 11 ons kokain ke dalam tubuhnya. 2 dari kantungnya terbuka, 12 gram mengalir di darahnya, dan istrinya tahu tak ada yang bisa selamat dari itu. Matteo dan Pablo berselisih soal bagi hasil penjualan narkotika. Pablo tidak ingin bertemu dengan Matteo untuk sementara waktu. Matteo pun meminta saran kepada Gustavo, karena Matteo ingin bernegosiasi ulang soal pembagian hasil penjualan dengan Pablo. Matteo meluapkan emosinya dengan berbicara kepada Gustavo jika kalau bukan karena dirinya, Pablo dan Gustavo pasti masih menyelundupkan cerutu. Gustavo memberi saran kepada Matteo untuk tidak mengatakan seperti itu kepada Pablo, karena Pablo tidak sepemaaf Gustavo. Pablo memaafkan Matteo, tetapi Matteo harus mendengarkan Gustavo. Matteo menemukan cara lain untuk mendapatkan pembagian yang adil dengan cara yang licik. Gustavo melapor kepada Pablo bahwa 390 kg kokain mereka menghilang. Gustavo menjelaskan bahwa semua kokain ditahan oleh polisi saat mereka ingin meninggalkan Kot Ipsalia. Pablo menjelaskan bahwa dia telah menyuap semua polisi dari tempatnya sampai Ipsalia dan bertanya kepada Gustavo bagaimana dia kehilangannya. Gustavo menjawab Kolonel Herrera tiba-tiba menjadi jujur. Pablo yang kesal langsung mendatangi kantor Kolonel Herrera. Pablo menanyakan kepada kolonel apa yang terjadi kepada bisnisnya. Ternyata kolonel ingin bernegosiasi ulang soal perjanjiannya. Pablo yang kesal langsung menyuruh kolonel tersebut untuk memakan kotoran. Kolonel yang ikut kesal langsung menodongkan pistol kepada Pablo. Setelah itu Pablo diborgol untuk dibawa ke sel untuk sesi pemotretan. Kolonel mencoba untuk bernegosiasi dengan cara kepala dingin. Pablo akan memberikan sebesar $1 juta dengan syarat Pablo mengetahui siapa yang memberitahu total penjualan kokain tersebut. Ternyata Matteo lah orang yang telah mengkhianati Pablo dengan menjebak ke pihak berwenang. Selama ini Matteo juga mencuri kokain milik Pablo dan menjual juga di Miami. Matteo bekerja sama dengan bandar pipa yang melayani sebagai penjalan operasi kokainnya. Di lain sisi, Steph ingin menjebak transaksi kokain dengan menukar mobil yang berisi uang dengan mobil yang berisi kokain dan menangkap penyelundup. Setelah itu, Steph meninggalkan pelabuhan. Semua berjalan sempurna sampai di mana Pablo mengutus anak buahnya untuk membunuh penyelundup Matteo. Penyelundup pun terbunuh dan rekan dari Steph juga ikut terbunuh. Steph langsung menembak mati 1 orang suruhan Pablo dan yang masih hidup langsung disidang untuk besok pagi harinya di pengadilan. Steph mengharapkan pembunuh ini dihukum mati, tetapi pengacara setempat mengatakan pembunuh mendapatkan jaminan $2 juta. Pembunuh tersebut menaiki pesawat dan pulang ke Medellin malam harinya. Dari tahun 1979 sampai 1984 terdapat 3.245 pembunuh di Miami. Di luar biro turis dan polisi tak ada yang peduli akan hal itu. Yang membuat pemerintah Amerika turun tangan adalah uang miliaran dolar tiap tahunnya mengalir dari Amerika ke Kolombia. Karena itu Amerika tak bisa menerimanya. Grup dari pebisnis yang berkuasa pergi menemui Presiden Reagan. Mereka ketakutan pada ekonomi narkoba akan menenggelamkan ekonomi Miami. Atau mungkin mereka kesal kalau mereka tidak mendapatkan bagiannya. Apapun itu, pebisnis datang pada waktu yang tepat. Bapak dan Ibu Presiden menyampaikan kepada warga Amerika untuk memerangi narkoba dan menjauhinya. Pablo yang berhasil menangkap Matteo langsung menembak mati dan juga para polisi yang mencoba memainkan Pablo. Semasa karirnya, Pablo tak segan membunuh ribuan polisi. Tapi Steph tak akan belajar dari hal itu nantinya. Kokain-kokain berkilo-kilo dari Kolombia ke Miami adalah perangai Steph. Itu adalah tugasnya Steph, dan Steph siap untuk memeranginya. Dan istrinya juga siap untuk berperang bersama Steph. 1 tahun kemudian semua omong kosong patriotis menghilang. Terlihat di awal scene, Potion dan Lizard telah terbunuh oleh agen khusus. Jika ada satu hal yang dipelajari oleh Steph dari dunia narkotika, yaitu bahwa hidup lebih rumit dari yang kalian pikirkan. Baik dan buruk semua itu relatif. Di dunia pengedar narkoba, kau melakukan yang kau anggap benar dan berharap untuk yang terbaik. Anak buah Pablo melapor kepada Pablo bahwa Poison telah terbunuh oleh polisi. Dan Pablo menanyakan siapa pelakunya. Anak buahnya menjawab itu ulahnya Carrillo dan ada agen DIA. Yang dimaksud itu adalah Steph. Pablo menaikkan harga buronan Carrillo
dan juga memberi harga kepala staf sebesar $500.000. Film pun selesai. Berakhirlah alur cerita film Narcos season 1 episode 1. Semoga everybody terhibur dan jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk membuat channel ini terus berkembang, dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. See you, goodbye.